Saloka Dipati Sahampati Kanta Jarika Diwarataya Jata Santi Dasata Paraja Kajadika Dese Tudama Anuga Bima Paja, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa bisa dibilang demikian? Karena seperti tadi terjemahan dari Aradhana Dhamma di sana, ada orang yang sedikit aku di matanya, gitu ya. Nah, kan juga ada yang banyak. Kita nggak tahu ini bagian yang sedikit, banyak, apa sedang-sedang nih debu di mata kita, gitu ya. Terlepas dari banyak, sedang atau sedikit, tetap masih ada debu di mata kita. Nah, hebatnya bagaimana kita? Hebatnya, ibaratnya bahasanya maaf ini, kita nggak tahu diri, kita belajar, gitu kan? Karena walaupun sedikit, masih ada debu, kita nggak belajar, kita nggak diskusi, gitu. Berarti, kita ini hebat. Terus lagi, saya sih mau kasih tau hebat-hebat ya. Udah bukan rahasia, lahir jadi manusia susah bukan rahasia kan, walaupun nggak tahu gitu susahnya kayak gimana sih, tahu-tahu nongol aja ya, tahu-tahu muncul aja jadi orang susahnya nggak tahu. Tapi boleh lah, kan di suka-suka ada cerita-cerita, suka ujuk-ujuk sama yang perumpamaan itu pura-pura buta yang ada di dasar samudra. Udah pada tahu kan ceritanya ya, karena ini sering. Ada yang belum tahu nggak? Ada yang belum tahu cerita tentang pura-pura buta yang ada di dasar samudra, munculnya 100 tahun sekali ke permukaan. Ada yang masih belum tahu nggak? Kalau belum tahu nggak apa-apa. Oh ya, ada, terima kasih. Buat yang udah tahu nggak apa-apa. Kalau kita ngedengar dhamma, jadi kalau itu tidak mendengar pengulangan, jadi tambah kuat lagi gitu pengetahuan kita. Diulang ya, terima kasih ya. Begini, kura-kura ini susahnya ya, ini perumpamaan susahnya makhluk lahir jadi manusia. Kura-kura ini bukan melek, bukan lihat, kura-kura ini sudah hidupnya di dasar samudra. 100 tahun sekali muncul ke permukaan. Nah, kalau ada gelang
yang lagi mengapung ini nih di apa tuh namanya di permukaan laut, lagi terombang-ambing di permukaan laut. Kalau si kura-kura buta ini muncul, nah kepala si kura-kura buta ini persis masuk ke gelang-gelang rotan. Nah itu baru kemungkinan makhluk itu bisa jadi manusia. Nah sekarang itu kan tinggalnya di dasar samudra, bukan di bak mandi. Kalau di bak mandi mah gelang-gelang rotan nih di situ juga berapa 100 tahun sekali dia muncul juga tetap selalu masuk kan. Ini mah bukan, di samudra dia munculnya begitu aja, mesti gelang-gelang rotan nggak tahu ada di mana. Kalau ngepas, nah itu baru. Nah pertanyaannya, susah apa enggak itu? Sangat susah. Gak kebayang kapan tuh si kura-kura butanya bisa masuk ke gelang-gelang rotannya. Gak kebayang kan? Tapi perumpamaan si kura-kura yang masuk ke gelang-gelang rotan udah jadi kenyataan kita. Susah banget, tapi kita bisa muncul jadi manusia, bener kan? Ini gak ada yang kejadian kan? Asli semua kan? Iya, berarti hebat nggak kita? Kemungkinan itu susah kan? Diulang ya, si kura-kura buta muncul ke permukaan itu susah, gampang muncul ke permukaannya mah gampang. Tapi ngepas kepalanya masuk ke gelang-gelang rotan itu susah banget. Gak tahu kemungkinannya itu berapa gitu ya, maksudnya 1 banding berapa gitu kemungkinan. Udah nggak kebayang. Segitu nggak kebayangnya kita jatuh. Itu satu kehebatan kita. Kemudian kehebatan berikutnya, coba lihat di muka bumi ini berapa banyak orang yang kenal damai. Kita kenal damai, kita ketemu damai. Itu 2 kali hebat. Terus munculnya seorang Buddha itu sangat sulit. Tapi di bumi ini, di bumi yang kita pijak ini, Buddha Gautama muncul. Terus lagi, bagi yang berkesempatan ziarah ke India, itu di mana Sang Buddha menapakkan kakinya, di situ kita bisa menyentuhnya. Sampai hari ini kita bisa menyentuhnya. Banyak situs-situs Buddhis, kelahiran Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Dan kemudian Buddha membabarkan nama, saya kaget karena masih nyebutnya Pangeran Siddhartha. Ya, sama Sang Buddha membabarkan dhamma dan sama Sang Buddha parinibbana. Itu semua tempat bisa disentuh. Kita bisa bersujud di situ. Hebat, kita hebat. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita tuh hebat, bener nggak? Kita nggak pada nyadar kita tuh hebat gitu. Harusnya begini, lahir menjadi manusia sebagai Buddhis, berkah ketemu keluarga Buddhis, karena itu memang udah bagian kita kan gitu. Lahir sebagai Buddhis, hidup sebagai Buddhis, meninggal pun sebagai Buddhis, keren banget. Makanya jaga lahir udah sebagai Buddhis, hidup sebagai Buddhis, dan kemudian meninggal pun harus sebagai Buddhis. Kemudian nanti bisa ketemu lagi. Terus kesempatan yang contoh apa tuh kura-kura yang nongol ke permukaan dari dasar samudra bisa masuk lagi ke gelang-gelang rotan. Buat orang lain itu susah, buat kita bisa kita bikin gampang. Jangan dibikin susah. Buktinya kita udah ahli ini lahir jadi orang, jadi manusia, berarti kan bisa gitu. Nah, kita ulang lagi. Begitu lahir lagi, ibaratnya pasti kura-kura muncul ke permukaan gelang-gelang rotan. Nah, peluang itu bisa jadi, coba, apakah nih sekarang nih yang pada jadi orang nih kita nih, apakah peluang menjadi manusia itu karena mantra? Ada baca-bacaannya nggak? Nggak ada, buru-buru tahu ngebacain ya, nggak tahu kan? Jadi bukan karena mantra, jadi karena apa? Karena perbuatan kita yang menggiring diri menempatkan ke posisi gitu, ke posisi di mana kita berada. Nah sekarang kita menempatkan diri di posisi sebagai manusia, bukan yang lain yang menempatkan diri kita. Buktinya gini, kalau ngomong alam manusia, alam dewa mau udah jangan diceritain dah.
semua udah pada mau, enak ya. Ini cerita kaitan dengan menempatkan diri di posisi tepatnya masing-masing. Ya, ini bukan orang lain yang menempatkan. Contoh, makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita, siapa yang menempatkan? Dirinya sendiri atau orang lain yang menempatkan? Dirinya sendiri. Sama, kita pun lahir menjadi manusia, kita sendiri yang menempatkan di posisi. Gagah banget kan? Peluang segitu susahnya kita bisa jadi, peluang segitu sulitnya kita bisa muncul jadi manusia. Ini sekarang nih kita ini jadi manusia, lahir udah sebagai manusia Buddhis, misalnya lahir sebagai non Buddhis, ada yang berkarma baik dalam perjalanan hidupnya bisa ketemu Dhamma. Banyak sekali. Tidak sedikit orang yang tadinya lahir bukan di keluarga Buddhis, bisa mengenal Dhamma. Akhirnya hidup sebagai Buddhis dan sampai meninggal pun sebagai Buddhis. Luar biasa. Nah, makanya sekarang kita jagain ya. Jagain, jangan sampai kita menempatkan diri di posisi yang pasti kura-kura muncul, gelang-gelang rotannya nggak ada di situ. Jangan sampai kita menempatkan diri di posisi, apalagi sampai menempatkan diri di posisi yang itu dulu, yang lahir-lahir di alam rendah. Sebentar, di Anggutara Nikaya kelompok 2 urutan ketiga dan keempat ada membahas masalah siksa dan masalah yang bukan siksaan. Jadi ada yang membahas tentang siksaan dan membahas tentang bukan siksaan. Mau yang mana dulu? Sesuai urutan itu ya. Apa tuh namanya, kelompok 2 yang urutan ketiga. Ini sebagaimana yang sudah umum kita ketahui, ada 3 pintu. Perbuatan ini melalui 3 pintu kita tahu, ya. Tapi kita harus sadar, kalau 3 pintu yang keluar yang buruk bahaya. Kalau dari 3 pintu ini yang keluar yang baik, tanpa siksaan. Kalau yang keluar dari 3 pintu ini yang buruk, siksaan, menghadirkan siksaan. Siksaannya dari mana? Dari kita yang memproses, bukan diberikan oleh siapapun. Sekarang Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari 3 pintu yang sama, banyak keluar yang akhirnya menimbulkan siksaan, atau yang akhirnya tidak menimbulkan siksaan tetapi menimbulkan kebahagiaan. Ini maaf jujur aja, tolong dicek dari 3 pintu ini yang banyak yang keluar yang ada. Ucapan gimana melalui 3 pintu ini? Ya, kalau dilihat saya kan di depan, ini melihat semuanya. Ini pada merongak. barangkali lagi ingat, melalui 3 pintu ini banyak yang salah dikit. Kalau ingat, bagus, kasih tahu, masih nyadar. Ternyata dari 3 pintu banyak yang tidak bagus. Ternyata dari 3 pintu, misalnya banyak yang gak bagus yang keluar, cepet-cepet ganti haluan. Karena kalau nggak ganti haluan bahaya. 3 pintu yang urutan ketiga ya, kelompok 2 urutan ketiga. Jadi melalui 3 pintu ini, perbuatan-perbuatan salah dilakukan. Melalui pintu pikiran kah, ucapan kah, tindakan jasmani kah, ini banyak yang salah-salah. Kemudian ada orang yang fatal. Total yang dibikin yang salah semua dari 3 pintu. Yang baiknya nggak ada. Nah, ini siksa. Ada lagi yang banyak banget melakukan perbuatan baik melalui 3 pintu. Nah, ini kebahagiaan. Bukan nggak ada orang ini ada. Nggak tahu di sini ada apa nggak ya? Woi, gaya. Bagus, ya nggak apa-apa dong, optimis, pede ya, banyak gitu. Nah, kalau misalnya kan diwakili nih 1 sama Bapak nih, dibilangnya banyak katanya. Umpama ternyata yang diwakili itu nggak ada di posisi ini, cepet-cepet buktikan ada dan menjadi banyak.
mesti sayang diri, ya. Kemudian yang kelompok dua, urutan yang keempat, ini perbuatan-perbuatan baik ini yang dilakukan melalui 3 pintu. Kalau melalui 3 pintu ini perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan. Terlebih lagi kalau kita ingat, di antara niyama salah satunya ada karma niyama, ada hukum tentang karma, hukum tentang sebab dan akibat. Tolong ingat baik-baik, jangan salah pemahaman. Hukum karma bukan hukum hutang piutang. Ada yang bilang, oh saya hutang karma, saya bayar hutang karma. Bukan. Karma bukan hukum hutang piutang, tapi hukum sebab dan akibat. Sekarang kita buktiin. Begini ya, kalau hukum hutang piutang, si A melakukan perbuatan salah ke si B yang harus balas. Sedangkan karma nggak hukum sebab akibat. Anda menanam ini, nanti udah saatnya berbuah. Alam memproses hasilnya, gitu. Datangnya bisa dari mana aja. Misalnya dulu pernah mukul orang, misalnya pakai kayu. Anggap aja pas karmanya berbuah, tidak ada orang yang memposisikan diri mau mukul dia, gitu kan. Dari mana? Bisa aja ketimpa ranting, ya, bisa aja ketimpa pohon, ya kan gitu. Jadi kalau memang udah waktunya jadi, kena dia. Jadi ingat, hukum karma bukan hukum hutang piutang, hapus konsep itu. Dulu juga saya ikut-ikutan bilang itu hutang piutang, ternyata begitu. Oh bukan, bukan hutang piutang. Itu hukum sebab dan akibat. Harus sadar kita ya. Nah sekarang ini tadi contohnya, yang ini melakukan yang buruk-buruk, ini contohnya melakukan yang baik-baik. Nah, masuk ke proses hukum karma, yang buruk-buruk dilakukan, akibat pahit berbuah. Yang baik-baik dilakukan, akibat yang manis berbuah. Udah pada tahu kan? Tapi tetap semangat yang ngerjain yang ini. Ngerjain 3 yang buruk-buruk ini masih pada gagah. Iya kan? Sudah dijawab. Nah kalau masih pada semangat, artinya semangat memasukkan benih-benih ke hukum sebab akibat untuk memproses penderitaan. Betul nggak itu terjemahan? Jadi artinya kita harus terus terang ke diri sendiri, juga harus benar-benar jujur, jelas, tegas. Begitu kita melakukan sesuatu yang buruk, artinya kita memusuhi diri kita sendiri. Karena yang namanya kalau seseorang bermusuhan, kan mau musuhnya masing-masing kan celaka, bukan bahagia kan? Nah ketika kita memasukkan sesuatu yang buruk ke proses hukum karma, itu artinya kita menjanjikan sesuatu yang membuat mungkin saja menjadi bencana, malah petaka, yang pasti penderitaan. Itu artinya ketika melakukan tindakan yang salah, kita sedang memusuhi diri kita sendiri, menjanjikan sesuatu yang membuat penderitaan. Begitu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu artinya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Ada di Samyutta Nikaya, kalau seseorang itu mencintai dirinya, ini salah satunya renungan dari Raja Pasenadi. Jadi ketika seseorang mencintai dirinya, ia melibatkan diri dengan perilaku-perilaku yang baik. Kalau orang memusuhi dirinya, ia melibatkan diri dengan perilaku-perilaku yang baik. Terus kemungkinan kelihatan yang buruk dikerjain, yang baik dikerjain. Makanya kadang menderita, kadang bahagia. Ya, terasa kan? Kadang bahagia, kadang menderita. Karena apa? Nggak mau rugi dua-duanya. Ya, sekarang mendingan rugi satu dah, itu nggak dapat, ya nggak dibikin tuh, tapi mungkin dapat akhirnya keuntungan terus. Kerugiannya nggak dapat, yang dapat keuntungan terus. Makanya jangan dipikir
kalau bikin salah, ngerjain orang, ngebohongin orang, jangan dipikir itu happy, jangan dipikir itu pinter. Itu bodoh ya, bener nggak? Bodoh. Udah hebat-hebatnya jadi manusia, kenapa menciptakan kondisi bagaikan kondisi untuk yang dimusuhi? Kan kalau sama musuh kan gergetan tuh, aduh supaya dia kenapa-napa kan suka niatan-niatan jelek kan. Nah itu kayak kita kalau bikin sesuatu yang buruk udah kayak melakukan diri sendiri seperti itu. Sering nggak ini dilakukan? Tidak salah kali. Ya syukur, kalau tidak syukur. Mungkin saja benar tidak, mungkin saja. Karena ada orang yang nggak mau kalau bikin yang salah itu nggak mau, maunya bikin yang baik. Ada orang yang kayaknya sangat semangat untuk melakukan perbuatan. Jadi begini ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam batinnya kita masih ada loba dosa keserakahan, kebencian, kebodohan masih ada. Terus tadi pagi ada umat yang bertanya, ayah bagaimana sih kita menghilangkan itu? Nah cara menghilangkan tentu kan ada prosesnya, bikin juga ada prosesnya, bikin supaya lobanya tambah kental, dosanya, mohanya tambah kental kan ada prosesnya, ada waktu yang dibutuhkan kan gitu untuk melakukan itu. Nah sekarang bagaimana untuk menghilangkan, menghancurkan itu juga butuh waktu, butuh proses, butuh tindakan. Sebetulnya tindakan yang dilakukan itu aman, tidak merugikan ya, dengan jalankan sila, latih meditasi, kemudian muncul kebijaksanaan. Jadi melatih sila dan melatih meditasi buahnya kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan ini tentunya dibarengi dengan pengetahuan itu senjata yang paling buat ngapain? Buat ngancurin musuh yang ada di dalam diri. Musuh-musuh yang ada di luar, ini ya musuh di luar, musuh yang apa tuh dalam selimut lah, musuh yang suka ngebopong lah gitu ya. Kelas mereka tentang pengetahuan tentang kita, umpama kita punya musuh itu, kelas mereka cuma kelas kira-kira oh nih orang kuatnya di mana, lemahnya di mana, lengahnya di mana, waspadanya di mana, cuman kira-kira. Tapi musuh yang di dalam diri nggak pakai kira-kira, tahu persis kelebihan kita, kekurangan kita, kekuatan kita. Banyak peserta meditasi ketika meditasi kemudian karena meditasinya tekun, lihat ke dalam batin, akhirnya ngeh banget, pikiran tahu persis di mana kelemahannya sendiri, pikiran sendiri tahu persis di mana kelemahan pikiran sendiri. Nah sekarang tinggal pikirannya mau apa nih? Kalau pikirannya lagi mau suka-suka, nah diakalin dah. Pikiran yang kondisi yang lemah itu diakalin, dikerjain. Supaya apa? Supaya ngikutin mau. Maaf ya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang pakai suka-suka. Ya, pokoknya suka-suka saja. Nah kalau masih begitu, makanya sering-sering datang ke wihara Dharma Suta. Supaya banyak belajar lagi kan gitu, jadi nggak suka-suka. Nah kalau sering ke wihara akhirnya adanya suka, bukan suka tapi suka, bahagia, jadinya bahagia. Kalau suka-suka sekarapnya, semaunya, dipontang-panting batin kita, dipontang-panting sama siapa? Sama pikiran. Itu pikiran kemauannya yang biasanya diikuti tidak diikuti, habis kita dikerjain. Sama siapa? Sama kita sendiri, sama pikiran sendiri. Saya ingatkan lagi ya, harus sadar bahwa sejahat-jahatnya orang lain nggak ada yang bisa lebih jahat dari diri. Sebaik-baiknya orang lain nggak ada yang bisa lebih baik dari diri. Contoh buktinya, sejahat-jahatnya orang lain nggak bisa melebihi jahatnya diri sendiri ya. Contohnya
Mereka yang lahir di alam neraka ini sekarang, yang sedang berada di alam neraka ini, itu apakah karena dorongan orang lain? Bukan. Karena sumpah orang lain? Bukan. Karena jebakan orang lain? Bukan. Jadi karena apa? Karena dirinya sendiri. Jahat kan? Diri sendiri jahat banget sampai menempatkan diri sendiri kok ya di neraka. Bukan di alam manusia atau di alam bahagia. Jahat ya. Jadi ingat, sejahat-jahat orang masih bisa lebih jahat diri sendiri. Sebaik-baiknya orang juga nggak bisa ngirim kita ke alam manusia, ke alam dewa, ke alam Brahma, nggak bisa. Hanya kita sendiri, karena perilakunya kita sendiri, kita menempatkan diri di posisi itu. Jadi orang lain tuh nggak bisa. Sama. Nah, sekarang tinggal kita mau menempatkan diri di posisi yang mana. Jadi bukannya karena orang lain kita menderita atau celaka gitu, bukannya. Bukan karena orang lain kita menderita, bukan karena orang lain kita ini menjadi celaka. Bukan karena orang lain kadang-kadang kita menderita, kadang-kadang kita bahagia. Tapi total semuanya karena makanya kita kan selalu dipesankan taklukkan diri sendiri. Nah, pertanyaannya kan kita sering dengar, sering baca, diingatkan untuk menaklukkan diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, ingat nggak sih di dalam setiap hari perjalanan hidup harus menaklukkan diri sendiri? Keingatan apa kelupaan? Kelupaan. Gak apa-apa, namanya orang lupa, tapi ingetin ya. Ingetin setiap hari, ingat harus ada proses penaklukan diri sendiri. Karena kalau diri sendiri nggak ditaklukkan, makin liar, bukan makin jinak. Coba ini, maaf ya, katanya ada orang yang makin tua makin galak, ya, makin tua makin ngomel melulu, makin tua pikirannya makin galau. Ada yang gitu kan, walaupun gak semua, ya banyak deh tentu. Ya walaupun gak semua, tapi kan ya banyak yang demikian. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita harus menaklukkan diri sendiri, dan harus ingat ini setiap hari proses ini harus dijalani. Karena matahari kita nggak tahu, kita nggak bicara umur ya, karena kalau orang meninggal kan nggak harus udah umur 2 tahun gitu kan, masih muda juga kan bisa. Nah, sekarang masalah matahari nih, mataharinya condongnya di kan, kalau dari timur kan baru terbit tuh. Ada yang mungkin udah di tengah-tengah hari, ada yang udah mulai ke barat. Ke barat udah mulai, bahasa orang dulu maaf ya, udah bau-bau tanah gitu. Ya, nah kita nggak tahu nih umur kita segini ini udah dekat ke situ atau belum gitu. Yang pasti kan masih ada waktu. Oh benar-benar semua dari kita harus membenahi diri kita sendiri. Jangan nunggu dia dulu berubah baru saya berubah, jangan. Itu mah nggak bakalan ada yang berhasil, karena yang satunya juga nunggu juga. Saya juga nunggu dia berubah, ayo saling tunggu. Ujung-ujungnya udah aroma tanah udah kecium, susah. Jadi jangan nungguin, pokoknya siapa yang bisa duluan berubah duluan. Siapa yang bisa ganti haluan duluan, dari maafnya yang umpama, dari jalan yang salah balik ke jalan yang benar. Sebetulnya sih nggak bisa nunggu orang lain. Harus jalan begitu sadar aja. Jadi ingat setiap hari itu harus ada proses menaklukkan diri sendiri. Ingat setiap hari, ingat kita tuh punya hak asasi untuk bahagia. Bukan minta ke orang lain, bukan nuntut ke orang lain. Jadi bagaimana dong benahi cara kita berpikir, benahi sikap mental kita, benahi tingkah lakunya kita. Jadi semua yang harus dibenahi di dalam, bukan membenahi orang lain, membenahi yang di dalam ini. Jadi kalau kita bisa menaklukkan diri sendiri, itu kita baru disebut pemenang kan. Kenapa menaklukkan cuma satu doang kok disebut pemenang? Menaklukkan ribuan orang kok nggak bisa disebut pemenang? Karena menaklukkan ribuan orang, itu pintu alam menderita masih terbuka.
Kalau udah menaklukkan diri sendiri, pintu alam menderita pada tertutup. Sekarang kira-kira pintu alam menderitanya masih terbuka lebar atau mulai selamat. Selamat. Kalau pintu-pintu alam menderita udah mulai tertutup, selamat. Jadi ada proses yang harus kita lakukan, menjinakkan pikiran kita, ya. Sebentar. Mengendalikan diri, kan mau dong jadi orang yang terkendali, mau. Tapi kalau jurus ilmu persilatan harus melangkah. Yang satu harus menjinakkan, pikiran ini harus dijinakkan. Yang kedua, pikiran ini harus dijaga. Maksudnya apa? Kan pikiran udah dijinakkan, harus dijaga, jangan sampai hilang. Kalau pikiran nggak dijaga, pasti liar lagi. Ya, jadi harus dijinakkan, dijaga. Kalau udah jinak, udah bisa dijaga, harus dilindungi. Jangan sampai dapat masukan-masukan yang keliru. Jangan sampai dapat masukan-masukan pandangan mengarah ke keliru. Jadi yang pertama dijinakkan, yang kedua dijaga, yang ketiga dilindungi. Yang keempat terkendali, itu hasil dari 1, 2, 3. Jadi kalau mau pikiran terkendali, langkahi yang 3 ini. Selesaikan yang 3 ini. Bang, kalau orang bertarung, langkahi dulu kan gitu. Nah ini kita bertarung ini, dan harus melangkahi yang 3 ini. Pikiran dibikin apa yang pertama? Jinak, terus jaga, terus lindungi. Nah ini buahnya baru terkendali. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu jalankan sila, samadhi, sehingga muncul pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu senjata yang paling penting. Pertanyaannya lagi sekarang, kita bagian ibu bapak yang nanya, kan saya nanya, ya. Pertanyaannya, maaf, sila dijalankan. Kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang enggak, gitu ya. Meditasi dijalankan apa enggak? Jadi sepi bukan lagi meditasi. Malu menjawabnya. Berarti enggak kan ya? Kalau sila kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang bolong, meditasi nggak dijalankan, benar nggak berasa kalau pikirannya liar? Liarnya gini, yang paling gampang ngecek pikiran liarnya, duduk meditasi, konsentrasi lah, atau melatih kesadaran terhadap keluar masuknya nafas, bisa apa enggak? Bisa baru setarikan, pikiran udah liar. Baru, oh bisa nih nyadar nih, memutuskan. Pas mau narik, pikiran udah keliaran. Berasa nggak lagi meditasi pikiran dia? Berasa. Berarti pikiran kita belum jinak. Kalau belum jinak, belum bisa dijaga. Kalau belum jinak, berarti liar. Naik kuda liar, naik gajah liar aja bahaya. Kita harus ingat, naik kuda liar, naik gajah liar aja bahaya. Apalagi hidup di bawah pikiran liar, pikiran bahaya. Bahaya nggak? Sekarang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kira-kira masih dalam posisi bahaya? Karena begitu tadi meditasi kan ya? Nah, tadi coba pikiran kemana-mana apa sesuai instruksi? Kemana-mana kan? Jadi begitu tahu, buktinya barusan meditasi kok pikiran keliaran, tahu-tahu udah teng gitu kan? Nah, pikiran ini keliaran, tahu bahwa hidup masih dalam keadaan. Jadi jangan lengah, jangan nyantai-nyantai, jangan main, hidup masih dalam keadaan. Jadi mesti bagaimana bikin supaya hidup mengarah kepada kondisi yang sudah tidak paham. Makanya kita harus bikin pulau perlindungan bagi diri kita sendiri. Pulau perlindungan.
sebenarnya kalau mau jadi itu pulau perlindungan gampang, cuma dua doang urusannya. Apa yang diajarin Sang Buddha nggak susah, yang susah mah kita bandel banget. Ya yang diajarin Sang Buddha nggak susah. Nah, mau bikin pulau perlindungan cuman boleh punya cuman dua doang yang dikerjain. Tahu nggak? Kira-kira iri sama otapa doang. Malu melakukan perbuatan salah, sama takut sama akibat perbuatan salah. Saking malu dan takutnya sampai nggak sanggup melakukan perbuatan salah. Kan cuma dua doang. Siapa yang bilang dhamma susah? Siapa yang bilang dhamma berat? Enggak kan? Yang susah kan kita, bukan dhammanya. Dan susah diajar kan gitu ya. Susah mengendalikan diri, susah menjalankan sila, susah meditasi. Jadi ingat, bukan dhamma yang susah, kita yang susah. Jalan udah ditunjukin jelas banget kan, ini jalan nih ya. Terus jalan yang ditunjukin sampai ke Nibbana cuma 3 doang lagi. Bikin pulau perlindungan cuma 2, mau ke Nibbana cuma 3 jalannya. Aduh, mudahnya ya. Yang 3 apa aja? Ingatlah ajaran para Buddha. Iya, jangan melakukan perbuatan salah, lakukan perbuatan baik. Nah, sucikan hati dan pikiran. Cuman 3 doang nyampe. Ribet apa enggak? Enggak kan? Yang ribet kita. Maunya ke Nibbana tapi perilakunya mau ke alam lain gitu. Bener nggak? Itu kesasar namanya. Ya, kita sering nyasar ya. Jadi maksud saya bicara ini, ingat baik-baik, dhamma itu tidak susah. Oke, yang susah itu kita. Karena kita sadar yang susah itu kita yang perlu dibenahi. Kalau kita berpikir dhamma itu susah, salah sendiri dhamma susah. Kita nggak ada usaha apa-apa. Ada usahanya menyalahkan kebenaran. Bener? Serem nggak menyalahkan kebenaran? Sesuatu yang benar dibilang salah, sesuatu yang salah dibilang benar. Pandangannya keliru kan? Nah ini masuk wicaditi, pandangannya keliru. Makanya kita kumpul begini diskusi untuk saling bantu meluruskan pandangan, ya. Jadi jangan sampai pandangan kita keliru. Ingat, dhamma tidak susah. Sabar emang susah? Gak susah, orang cuma diam doang kok. Sabar aja, diam doang, gak susah. Nggak sabaran yang susah, blingsatan lah, apalah, ngomel lah, kesono kesini, panik lah. Susah nggak itu? Bikin stres nggak? Makanya yang susah tuh yang nggak sabaran. Yang sabar mah gampang, yang ngapa-ngapain kok, duduk manis gitu kan. Sabar, nggak ngomel, nggak apa, nggak kesel, nggak galau gitu. Dikasih yang enak, maunya yang susah. Ya, kan diajarin yang enak. Sabar ya. Udah gitu pakai bikin alasan. Saya sih udah sabar, cuman kesabaran itu ada batasnya. Dengan gagah gitu. Coba kita tanyain, cariin batasnya sabar, kasih tahu di mana. Ketemu nggak? Nggak ketemu yang namanya sabar ya sabar. Nggak ada batasnya. Yang ada batasnya, saya tahu yang ada batasnya. Kekuatan kita berdiam dalam sabar itu yang masih terbatas. Namanya sabar nggak ada batasnya. Cuman kekuatan kita berdiam dalam sabar itu masih terbatas, ya. Biasa suka nyalahin, nah akhirnya itu dikambing hitamkan. Kesabaran itu ada batasnya, padahal mah dia yang kagak kuat. Bener nggak? Ya, padahal mah kita yang nggak kuat. Batas kesabaran di bawah-bawah. Jadi punya alasan bikin karma buruk lagi melalui tingkat itu. Jadi mendatangkan kondisi yang bagaikan musuh. Itu kan. Makanya kalau yang mudah tuh harus dibilang mudah, yang susah harus dibilang susah, yang benar ya bilang benar, yang salah ya bilang salah. Ya, benar nggak? Sabar sama nggak sabaran, lebih susah nggak sabaran kan? Iya, dan lebih bahaya kan? Dan banyak kejadian-kejadian yang sangat buruk terjadi karena ketidaksabaran.
Banyak keuntungan berkah yang bisa diperoleh karena kesabaran. Banyak yang punya pengalaman, untung saya sabar, ya kan? Nah, biar kata udah tahu untung saya sabar, dapat berkah, dapat keselamatan, kadang-kadang masih dipilih nggak sabar. Emang sih seru ya nggak sabaran, kayak drama gitu, rame, heboh. Kalau sabar kan kayaknya sepi gitu kan, diem aja. Tapi sepinya itu, sepi dan diamnya itu, sepi, diam, dan bahagia. Ya, orang meditasi cerita kan, meditasi duduk lah, meditasi jalan lah, meditasi duduk pun walaupun nggak bergerak, tapi kan tetap fisik itu bergerak. Dalam diam bisa menyadari. Meditasi jalan apalagi? Dalam diam menyadari gerak. Sebentar ya. Dalam diam menyadari gerak. Lama-lama hening banget. Banyak pengalaman orang meditasi, hening banget. Dalam hening banyak mendengarkan suara-suara sebagaimana apa ada. Keluar aja tuh suara-suara gitu ya, berupa pengetahuan apa keluar, tapi bukan hening yang dicari. Ini hanya proses. Diam, menyadari gerak, akhirnya lama-lama hening. Banyak tuh bermunculan pengetahuan gitu. Nah, dalam dua hal ini hanya proses, tetapi yang kita cari adalah kebijaksanaan. Karena dalam hening bermunculan kebijaksanaan. Jadi meditasi memang akan mendapatkan kesadaran, akan mendapatkan keheningan dan munculnya suara-suara yang sebagaimana apa adanya gitu tentang kehidupan. Nah, yang kita cari bukan diam dan heningnya, tetapi bijaksananya. Untuk bijaksananya harus melalui diam. Kalau di dalam kehebohan muncul ada orang yang kalau meditasi misalnya kayak tadi ibu bapak-bapak lagi meditasi kan pikirannya masih galau tuh, masih nggak terkendali, terus malah memilih ada di situ orang. Saya masih galau, saya nggak mau. Justru galau kudu mau, ya kudu mau duduk nanti lama-lama tuh tenang. Gerak apa semua tersadari, lama-lama hening. Tapi ingat ya, lama-lama gitu, bukannya sebentar, jadi perlu waktu. Lama-lama juga hening, lama-lama juga bisa. Banyak orang yang awalnya meditasi di pikiran galau banget, kacau banget, tapi ada yang namanya disiplin terus saja. Lama-lama bilang, lama-lama dapat ayah. Dapat apa maksudnya? Dapat tenangnya, dapat anginnya. Lama juga nggak apa-apa yang penting dapat. Daripada nggak mau proses lamanya nggak dapat, mendingan mana? Mendingan lama tapi dapat, daripada nggak ngerjain sama sekali nggak dapat. Ya, pilih yang mana? Lama tapi dapat, atau nggak ngerjain nggak pernah dapat? Ya, nah nanti itu pakai tuh yang namanya sabar. Ya, si sabar dibawa tuh dalam meditasi. Sabar itu ya. Jangan jangan kesabaran lah. Harusnya sabar. Nah, nanti di dalam sabar itu banyak membantu untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Ya, ingat. Yang ketiga tadi yang utara nikaya maupun urutan ketiga, kalau banyak hal-hal buruk yang keluar melalui 3 pintu ini, ingat itu mau menjanjikan siksa, menjanjikan penderitaan. Utara nikaya kelompok 2 urutan keempat, kalau melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menjanjikan kebahagiaan, mendatangkan kebahagiaan. Terus enaknya gak usah pusing, gak usah pernah ngedatang berapa banyak perbuatan baik yang dilakukan, gak usah. Karena begitu dilakukan langsung jadi milik kita, gak pusing, gak pakai teken kontrak lah, urusan admin lah, enggak. Begitu dilakukan langsung jadi milik kita, kita bawa-bawa terus lagi.
Seandainya kita lupa, ngikut terus. Lupa nggak lupa, pokoknya udah jadi milik kita, di bawah-bawah ngikut terus. Enak kan? Nah, kan nampaknya orang kan akhirnya harus melanjutkan perjalanan kan. Begitu nengok perjalanan yang udah ditempuh, itu bisa meninggal juga besok. Ada bahagia. Perjalanan yang udah ditempuh bagus amat ya. Itu mau meninggal besok. Kalau zaman sekarang nggak ada koran sih, bukan nggak ada koran. Kalau zaman dulu kan orang meninggal suka itu ada di koran kan. Nanti kalau kita bisa tulisin kali telah meninggal dunia dengan bukan telah meninggal dunia dengan Tuhan, ya telah meninggal dunia dengan bahagia. Kebalikan yang ini, banyak kan perbuatan-perbuatan salah dilakukan, begitu mau meninggal nengok ke belakang, panik. Ya, telah meninggal dunia dengan kepanikan. Mukanya juga kusut, serem. Ada nggak orang yang meninggal mukanya sampai kayak gitu kan? Gitu. Ada kan? Ada yang meninggal tenang, ada yang meninggal gitu. Saya pernah ketemu satu teman, bertahun-tahun sakit, sampai kadang nggak bisa bangun dari tidur pun nggak bisa dari tempat tidur bisa. Terus dibantu terapi akhirnya mulai bisa, tapi memang karena kondisinya juga ya pada akhirnya harus melanjutkan perjalanan. Saya datang dan sini demam sekali. Sakit pun kalau mau dibikin batin menderita, kalau fisik memang menderita ya fisiknya. Kalau fisik sama batin beda. Nah, kalau fisik menderita, batin dibikin menderita, dua-duanya ya susah, dua-duanya payah. Nah, kalau yang saya ceritain ini, fisiknya menderita dia, tapi batinnya udah dicerita. Dia tidak mengizinkan batinnya. Suaminya ngerawatnya luar biasa, anak-anaknya juga merawat. Kenapa? Ya selain dia sendiri punya bagian yang dirawat, dia juga nggak rewel. Dia juga nggak banyak nuntut, pasien itu juga nggak banyak. Nah, kalau dengan demikian kan orang yang merawatnya enak, malah muncul lebih sayang lagi, lebih bahagia lagi sambil merawatnya. Jadi itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, mau meninggal sambil sambil tersenyum, mau meninggal sambil cemberut juga. Buat kira-kira tahu itu kita kemana masuk. Gelang-gelang rotan itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ingat jangan menghadiahkan sisa. Hadiahkanlah Tuhan. Benih adalah sebuah yang ditanam yang buruk menjanjikan, yang ditanam yang baik menjanjikan. Semuanya ada di tangan, nggak ada di tangan. Musuh terbesar ada di dalam diri sendiri, pahlawan terbesar juga ada di dalam diri. Pahlawan terbesar yang ada di dalam diri sendiri mampu mengantarkan kita keluar dari dosa. Pahlawan kita yang ada di dalam diri kita sendiri mampu mengantarkan kita untuk realisasi. Tinggal kita mau berpihak, mau berpihak ke pahlawan atau mau berpihak ke musuh. Kalau mau berpihak ke musuh, celakalah. Berpihak ke pahlawan, selamat. Artinya, kalau kecenderungan kita positif dan kita selalu mendukung yang positif, kita punya pahala. Kalau kita mendukung yang negatif dan kecenderungan kita negatif, menjerit juga tetap. Ketika nanti dibukti bahwa harus melanjutkan perjalanan dibukti dikasih handphone tetap nggak bisa ngepel, di sini panas, nggak bisa. Jadi yang bisa menolong diri kita sendiri ya kita sendiri. Jelas apa yang Buddha ajarkan itu jelas. Buat pulau perlindungan bagi diri sendiri. Cintai diri sendiri,
lepaskan dari perilaku-perilaku yang salah, lepaskan dari perilaku-perilaku yang jahat. Itu tanda orang itu benar-benar mencintai Tuhan. Jadi kita harus melepaskan. Karena kalau perilaku-perilaku salah, perilaku-perilaku jahat, ini maksudnya potensi untuk melakukan perilaku-perilaku itu tidak dilepas, masih ada, dia bisa produktif. Ngeri itu. Ngeri. Jadi itu harus dilepas, yang baik-baik ini yang baik-baik dianya nggak salah kan gitu ya. Kan kalau gosip-gosip seru, kalau dengerin ceramah dapat masuk gitu ya umpama ya, nggak seru gitu misalnya. Walaupun nggak seru nih awalnya, tapi pelan-pelan bisa masuk. Yang namanya tenang, namanya bahagia, namanya oh begitu ya Dhamma, oh indah banget ya Dhamma, bahagianya saya dalam Dhamma. Itu sampai wah-wahnya ini luar biasa. Nggak galau, wah bahagianya. Kebayang nggak sih kalau kita gini, wah bahagia, saya ketemu Dhamma, saya kenal Dhamma, saya bersyukur bisa dapat pelajaran seperti ini. Oke, kebayang kan bahagianya kita. Dan kita pernah kan merasakan kebahagiaan. Ayo itu dirawat, dijaga. Ayo, jadikan diri sendiri ini sebagai pahlawan yang mencintai diri, menghantar sampai ke pintu gerbang keluar dari sana. Jangan jadi musuhnya. Ya, sampai di sini siapa yang baik, terima kasih Ayah. Tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bisa dipersiapkan pertanyaannya atau mau bertanya langsung secara lisan. Pertanyaan secara lewat WhatsApp di nomor 0811 9921 098. Ya, saya ulang ya, 0811 9921 098. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bapak Ibu Saudara Dhamma, kita nyanyikan kembali lagu Buddhis kita. Pada halaman 90 kita nyanyikan lagu Kebenaran. Kita nyanyikan sama-sama. Di dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang satu, kalau dari mati. Di dalam dunia ini semua serba tak pasti, suka duka dan mati itu pasti terjadi. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah metta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan di mana. Di dalam hidup ini cari kebenaran hati dan bumi yang sejati serta berbuat suci. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini.
Pancarkanlah meta dan musnahkan tanah untuk mencapai tujuan di mana. Tuhan mengenal damai, menghayati dan menjalani tujuan akhir kan tercapai, pembebasan abadi. Terima kasih. Baik. Apa ada yang bertanya secara langsung? Ya, silakan Pak. Salam suhu. Nama budaya. So, saya mau tanya nih suhu ya tentang di dalam Buddhis kita kan ada jautu atau pelimpahan jasa. Ya, kalau pelimpahan jasa itu kepada leluhur kita yang sudah meninggal itu, dengannya katanya bisa mengurangi penderitaan. Apakah itu betul apa enggak? Ada yang tanya sama saya yang maksudnya yang punya keyakinan. Terus dia bilang kalau misalnya orang tua saya punya keyakinan lain, saya Buddhis, saya pelimpahan jasa, apakah dia juga bisa mendapatkan pelimpahan jasa kita ini? Makasih, So. Apakah kalau kita melakukan pelimpahan jasa bisa mengurangi penderitaan gitu ya, penderitaan leluhur gitu ya? Logikanya begini. Ketika maksudnya pelimpahan jasa ini intinya membangkitkan kebahagiaan. Ngasih kabar nih, anak ngasih kabar orang tuanya, mama papa saya dapat nilai bagus, kan yang dapat nilai anaknya, mama papanya terus berbahagia. Itu kan berbahagia kan jadi. Kemudian anak-anak generasi sekarang ini melakukan pelimpahan jasa. Semoga para leluhur saya berbahagia dengan kebajikan yang saya lakukan. Sama juga kayak kakek nenek nih, saya dapat rapor bagus, kakek nenek bahagia. Gitu logikanya begitu. Jadi membangkitkan kebahagiaan. Bisa nggak mengurangi penderitaan? Nah, orang tua biar lagi mumet aja begitu anaknya lapor dapat nilainya bagus, mumetnya hilang dulu kali ya. Nah itu nggak tahu nanti datang lagi apa enggak, nggak tahu. Ya itu maksudnya begitu cara kerjanya demikian. Terus bagi yang melimpahkan jasa, ada orang punya pengalaman gini, dia kaget banget. Ada orang yang lagi sakit, dia baca parita, terus dia di dalam batinnya, semoga seluruh jasa kebajikan saya melimpah kepada orang ini dan juga orang ini sudah. Begitu dia keluar, dia kaget, jasa kebajikan saya habis dong. Semuanya udah dikasih kan gitu. Padahal akhirnya dia ngeh juga, sebetulnya enggak habis. Contohnya misalnya ini lilin ini nyala, lilin ini belum nyala, diketemuin gitu kan, akhirnya dua-duanya nyala. Yang ini nggak mati kan, ketika lilin ini nyala, lilin ini kan nggak mati, dua-duanya nyala. Tetap jasa kebajikan ini tetap miliknya, cuma ini ikut bahagia. Malah jadi terangnya lebih gede lagi kan. Makanya kalau pelimpahan jasa tuh untungnya banyak. Udah melakukan kebajikan, satu jelas tuh kebajikan. Dilakukan pelimpahan jasa kan, nambah lagi pelimpahan jasa. Ini bahagia lagi. Kan gitu. Terus ya jasa yang udah yang udah dilimpahkan ini bisa nggak dilimpahkan lagi? Bisa. Misalnya nih, papanya di mana, mamanya di mana, anaknya bilang, Pak, saya rapotnya nilainya bagus. Terus ke mamanya, mana nilainya bagus? Kan bisa kan terus. Ke neneknya, ke kakeknya, ke siapanya gitu. Bisa saja, jadi membangkitkan kebahagiaan itu dengan modal yang satu berulang kali bisa. Kalau satu mah beli tamat ya. Melakukan kebajikan jangan cuma satu waktu, tertopangannya nggak cukup. Jadi mestinya topangannya banyak. Karena kebutuhan kita juga banyak. Kebutuhan perjalanan hidup kita banyak. Bukan cuma satu doang. Nah, kanan, ya kan? Terus apa lagi? Tempat tinggal, obat-obatan.
apa lagi satu, pakaian, kan gitu. Jadi yang 4 kebutuhan pokok bukan cuma anggota sangga aja, ibu-ibu juga bapak-bapak kebutuhan pokoknya sama 4. Belum lagi yang lain kan, pendidikan dan lain-lain, jalan-jalan juga kan. Itu udah kebutuhan katanya, ya paling nggak kebutuhan pokok gitu ya. Nah jadi banyak apa yang namanya yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup ini. Makanya sekarang mau topangannya gimana? Mau topangannya ala kadarnya aja, mau topangannya cukup, mau topangannya berlebihan, lagi-lagi itu mau pilihan. Tinggal milih mau bikin topangan yang mana, silakan gitu. Cerita ada perumpamaan. Bentar dulu ya, pertanyaan yang ini dulu ya. Kalau misalnya kita Buddhis, orang tua kita bukan Buddhis, non Buddhis, limpahan jasanya bisa nggak? Bisa aja tetap. Kayak dikasih tahu rapotnya bagus, mau agamanya apa kayak tetap aja girang, iya. Saya ini melakukan perbuatan baik, nama mama, nama papa, nama kakek, nama nenek saya sertakan di sini, kan dia bangga gitu, bahagia lah. Paling nggak, kok anak saya atau cucu saya atau keluarga saya ingat saya ya, apapun agamanya terbuka itu nyampe ya. Nah bisa nggak nyampe? Kalau yang dilakukan pelimpahan jasa sifatnya jelek banget, susah. Misalnya saya melakukan perbuatan baik atas nama para leluhur, dan ada leluhurnya yang memangnya pelit banget gitu, duit diaur-aur, bukannya bahagia malah ngomel. Iya, makanya dari sekarang kita yang lagi hidup harus belajar bermudita cita. Orang lain melakukan kebaikan, turut berbahagia. Orang lain sukses, turut berbahagia. Jadi ketika pelimpahan jasa, wah dapatnya banyak. Atau mungkin kita nggak anggap aja dah ada yang kelupaan, kita nggak dilimpahkan jasa. Kita ngeliat orang-orang lain, umpamanya yang dapat pelimpahan jasa, turut berbahagia aja udah dapat lagi. Ya, makanya orang tuh sifatnya baik, itu bagus. Jadi gampang bahagianya, gampang. Kalau ke menderita tuh susah. Cuma ada orang yang gampang banget menderita, bahagia itu susah. Bapak saudara sekalian di sini, bahagianya gampang atau susah? Gampang bahagia ya. Dulu sih bahagia memang benar gampang. Lihat orang lain beruntung aja bisa membangkitkan kebahagiaan. Kalau memang orangnya baik, kalau orangnya sirik sama gitu ya, susah. Orang sirik mah jadi gampang menderita, dan orang beruntung dia ngomel-ngomel, sirik. Ya. Lihat orang yang dia bahagia lah, dapat berkah lah apa, dia sirik. Jadi gini intinya, orang sifatnya jahat, jelek, mau menderita gampang. Orang yang sifatnya bagus, mau menderita susah. Tinggal mau yang mana tuh, yang kalau mau menderita susah. Ya, giliran mau bahagia gampang. Itu mah tergantung ini olahan gitu. Mengolah batinnya kita ini bagaimana. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya nggak cerita dulu dah tuh ya. Tadinya kan saya mau cerita ntar kepanjangan dan nanya nggak kebagian. Terima kasih Ayah jawabannya. Bapak udah terjawab. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Ada. Ya, silakan duduk. Secara pertanyaan secara lisan ini yang terakhir ya, soalnya masih ada pertanyaan via WhatsApp, ada 2 ya. Selamat malam Suhu. Saya mau nanya, kita kan sebagai umat Buddhis, terutama banyak juga yang kita percaya ada bulan 7 yang dianggap itu biasanya ghost itu keluar ya. Apakah itu dalam pemahaman Buddhis bisa diterima atau sebenarnya murni kebudayaan? Terima kasih. Itu kebudayaan. Jadi ada yang cerita ghostnya orang Chinese itu nurut banget. Kapan suruh keluar dia keluar, kapan suruh masuk dia masuk. Gak kayak ghost yang lain. Bahaya banget dia mah. Jadi itu tradisi ya. Kan intinya kan ada persembayangan kan. Kalau sekarang dibilangnya sembahyang rebutan.
Kenapa rebutan? Ya karena namanya gossip, sesuatu kebiasaannya kan berebut kan, ya kan? Jadinya disebut supaya rebutan. Rebutan. Di sini ada supaya rebutan juga. Ada ya. Seandainya ada di suatu tempat, ada yang ngadain acara sembahyang rebutan, begitu upacara selesai, tolong langsung HP-nya itu standby video. Nah, yang rebutan itu siapa di sini? Yang dikeluarin apa yang ada di situ? Iya, itu mah. Ya. Terus nanti gosip bilang dasar manusia. Jatah setan aja direbut. Jadi itu tradisi aja, cuman ada baiknya masih ingat, barangkali ada yang bisa ditolong mereka yang kesana. Bayang, karena makhluk-makhluk di alam bebas itu ada yang hanya bisa menerima makanan itu kalau dipersilakan. Kalau dipersilakan gitu. Kalau nggak dipersilakan ya. Di Tiro Kuda Suka dulu mereka dulu dia yang punya rumah itu, ngebangun rumah itu, begitu meninggal kan adalah diantaranya misalnya lahir dalam desa, berdiri di pertigaan jalan, berdiri di perempatan jalan, dia bingung nggak tahu arahnya mau kemana. Terus begitu nyampe ke rumah, cuman di doang tuh di depan pintu, nyender di kusen, mau masuk nggak bisa kan? Di rumah lagi ada pesta-pesta, yang pesta nggak ada inget-ingetnya sama yang ngebangun rumah, ya udah meninggal gitu, yang nggak ada inget-ingetnya, dia mah pesta aja, itu yang punya rumah menyender ya di kusen. Siapa yang mau nyender di kusen? Jangan menempatkan diri nyender di kusen. Kalau kusen beneran sih masih orang ya kita masih hidup, nyender di kusen nggak apa-apa. Bukan berarti kalau nyender di kusen setan gitu, Bu. Kan banyak di Tiro Kuda Suka kan. Jadi ya itu bagusnya tradisi Chinese ini masih ingat ke mereka yang membutuhkan makanan dari hasilnya. Makasih ya. Ibu sudah terjawab ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan di WhatsApp ya. Ini ada 2 pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, selamat malam Ayah. Mohon petunjuk jika kita sudah dengar ajaran tentang diri, otapa, dan sadar harus sabar. Tapi ketika prakteknya lupa sama sabarnya. Otomatis meledak-ledak yang keluar, terutama jika kondisi lelah, lupa semua hiri dan otapanya. Bagaimana cara memperbaiki diri agar bisa berubah ya? Terima kasih. Terima kasih. Lupa sama sabar berarti pernah ingat, iya kan? Cuman pas lagi lupa aja gitu. Nah kalau udah begitu kan katakanlah, ya kelupaan itu si sabar, ketinggalan kan, kelupaan. Terus nanti sendiri dia, nggak apa-apa. Ayo kita bangkit lagi, ingat harus sabar. Jadi kelupaan lagi. Terus ingat lain kali harus sabar. Jadi harus dimunculkan di benak ini, kalau kasus itu atau kasus lain itu muncul, apa yang harus dilakukan? Munculkan nih, harus sabarnya seperti apa. Jadi sekarang ini gambaran itu harus ada di benak. Kalau nggak ada gambaran di benak, nggak bisa dikerjain. Karena nggak ada filmnya gitu, nggak ada contohnya. Nggak ada figurnya. Jadi figurnya ini harus dimunculkan di benak. Syarat 1, jangan ngomelin diri. Udah meledak-meledak, tapi ngomelin kan berarti dikasih tekanan lagi. Meledak lagi nggak? Meledak lagi. Maafkan diri sendiri dengan lembut. Ayo kita berjuang. Terus mengenai diri otapa, kelupaan lagi gitu ya, misalnya kelupaan lagi, nggak apa-apa, ayo kita bangkit lagi. Nggak apa-apa bukan berarti benar itu kelupaan, bukan ya. Nggak apa-apa, ayo kita bangkit lagi. Namanya orang udah jatuh, ya udah, yang penting bangkit lagi. Dan ingat, jangan ngomelin diri sendiri, karena nggak dikomelin juga beban udah banyak, makanya lupa. Iya kan? Dikomelin lagi, lebih lupa lagi, cepet pikun. Ya sudah. Dan kemudian lagi,
Tadi bilang karena kelelahan. karena lelah. Karena kelelahan. Oleh karena itu, kan di Karania Meta Sutta juga dibilang maksudnya jangan sampai kerjaan tuh meluap-luap gitu. Jadi harus ngukur diri, tapi bukan yang dari rajin jadi malas, bukan. Harus ngukur diri, bagaimana tetap rajin, tetapi badan nggak lebih. Jadi harus ada beban mana yang dikurangi, atau cara kerja bagaimana yang harus dibenahi, sehingga lebih sistematis, akhirnya kan lebih cepat selesai dan lebih enteng. Kan kalau sekarang juga teknologi kan banyak ngebantu banget ya, ada produk-produk alat-alat yang semua bikin mudah lah, mau dari kerjaan apapun nenek moyang yang bikin ya bener kan, dari leluhur sana kan, dari Tiongkok produk sana kan, semua made in China. Jalan-jalan kemana aja oleh-olehnya made in China. Jadi banyak produk-produk yang udah ngebantu. Jadi gimana caranya? Jangan bikin habis ini terlalu lelah. Karena kalau terlalu lelah berarti kan kerjanya, maaf ya, agak dipaksakan gitu ya. Kalau kerja dipaksa, coba mobil atau mesin kalau kerjanya dipaksa cepat rusak. Dan saya cepat melanjutkan perjalanan. Mobil diganti, udah mogok. Ya, jadi jangan terlalu lelah, tapi juga jaga jangan sampai kecebur di malas, karena ini bahaya. Nanti itu bisa aja bikin alasan, oh kata ayah katanya nggak boleh terlalu lelah, padahal malas. Ya, jadi harus harus fair gitu. Oh iya, jangan terlalu lelah, tapi juga nggak boleh malas. Ingat kan, kita harus ada keseimbangan, harus jalan tengah. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Soti Hotu Ayah, mohon bimbingan perbaiki komunikasi antara orang tua dengan anak-anak ABG. Kadang kita orang tua memperhatikan anak, tetapi anak anggap kita bawel dan marah-marah. Aduh, modana. Terima kasih. Ya, karena kalau dulu orang tua misalnya banyak ngomong apa ketika anak masih kecil, anak tuh happy aja karena dengar suara mama, suara papa gitu kan. Nah, tapi kalau giliran anak udah mulai remaja udah, karena anak remaja begini, proses dari anak-anak sampai ke anak remaja secara umum, begitu dia menjadi anak remaja, dari anak kecil dia banyak nggak tahu apa-apa, begitu remaja banyak tahu apa-apa, kayaknya dia udah di genggaman, pokoknya dia segala tahu. Makanya orang tua dibilang cerewet dan lain sebagainya, karena solusinya caranya pakai bertanya. Nah, bukan nasehatin gitu, bukan nanya, oh ini boleh nggak ya, bukannya minta izin ke dia, maksudnya perilaku ini boleh nggak ya, misalnya berantakan, kayaknya ini sebaiknya dirapiin kali ya, ini kita rapiin bareng-bareng. Jadi mesti ada komunikasinya, udah bukan ke anak kecil lagi. Harus tahu ini anak remaja yang lagi merasa hebat. Jadi komunikasi bagaikan ke orang yang hebat, tapi orang yang hebat ini harus bisa diajak kerja. Udah beda, jangan. Ya. Jadi silakan mau lanjut lagi tanya langsung ke Boy. Jadi komunikasi ini gayanya harus beda. Kalau dulu, ya contoh. Ada anak kecil yang lagi baru belajar nyebrang. Kalau zaman dulu kan bisa nyebrang jalan lah begitu. Terus dia lagi happy banget tuh, udah mulai berani nyebrang. Nah, ketika dia mau nyebrang sama orang tuanya, dia mau nyebrang sendiri aja tuh, mau nyelonong. Orang tuanya kan kaget. Kalau misalnya gini, sini mama tuntun atau papa tuntun, papa pegangin, dia masih nggak mau. Jadi mamahnya, papanya cari akalnya gini, mama takut dan nyebrang banyak mobil, tolong dong pegangin mama. Nah, kan berarti dia dituntun juga. Nah, kan gitu kan. Nah, itu caranya, maksudnya begitu. Jadi mama atau papa takut nih, ini banyak mobil banget, tuntun dong gitu. Udah dia tuntun, dan tangannya dipegang. Nah, cari cara yang ada lagi, Pak. Ya, pertanyaan yang WhatsApp udah nggak ada. Silakan, masih ada waktu kalau untuk yang bertanya langsung. Kita masih bisa nunggu. Ya. Kemudian lagi juga anak-anak remaja ini harus diarahkan
apa yang menjadi tanggung jawabnya, itu dia yang harus kerjakan. Orang tua hanya mengarahkan saja, hanya mengingatkan saja, tapi dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara udah dibilangin berulang kali. Ya, nggak pakai cara itu. Gue pakai cara yang apa, humor lah, guyon lah. Jadi anak-anak happy gereja. Dan kemudian kalau dia melakukan hal-hal yang baik, dipuji, diterima kasih. Orang tua juga mesti ada kata tolong, maaf kalau salah, terus terima kasih itu juga mesti ada. Bukan cuma tuh aku orang tua, nanti anak gimana nih kalau aku minta maaf ya, anak mungkin bisa terharu. Kita nangis ya mama papa, bisa. Dan jangan bikin anak jalan di atas kepala. Kalau sampai anak udah misalnya kamu kebentak, itu artinya anak udah mulai jalan di atas kepala itu, bukannya jalan di lantai. Kenapa? Karena dia merasa besar sekali. Padahal anak remaja ya, padahal kan masih dibiayain loh. Nanti tanya ke anak, mama papa masih dibiayain kamu udah segini galaknya. Gimana nanti kalau kamu yang dibiayain mama papa kayak apa ya? Jadi sekarang udah mesti ditanyain supaya dia mikir apa buruknya perilaku itu, supaya dia berubah. Jadi harus dipertanyakan supaya dia mikir secara alami. Nah dibilang nggak ngapain, oh nanti kan kalau udah ini jadi kurang ajar atau apa. Nah, gimana ya kalau mama papa udah tua, sedangkan kamu yang membiayain. Cuma kata-kata kamu ya segini aja kamu harus. Baik, kayak sebelumnya ini ada mobil plat 1891 NOE. Mohon dipindahkan ya. Ini mengganggu keluar masuknya kendaraan yang lain. Kendaraan Daihatsu ya, warna silver. B1891 NOE. Baik, apa masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti sesi Dhamma Desana hari ini kita tutup ya. Terima kasih Ayah. Ya, kami segenap pengurus keluarga besar PPDS ya mengucapkan para umat yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas Dhamma Desana Ayah. Baik. Ya, terima kasih Ayah. Mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali. Terima kasih Ayah.